Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat motivasi Islam, tahukah Anda bahwa terdapat banyak kisah Nabi Muhammad yang bisa dijadikan pembelajaran dan diambil hikmahnya oleh umat Muslim? Salah satunya adalah kisah Nabi Muhammad ketika diminta para kafir Quraisy untuk membelah bulan. Atas izin Allah, Rasulullah pun mendapat mukjizat untuk membelah bulan demi membuktikan kebesaran Allah kepada kaum kafir Quraisy. Semua bermula dari kaum kafir Quraisy yang berencana menyudutkan Nabi Muhammad agar kenabiannya tidak terbukti. Mereka kesal pada Rasulullah karena dianggap sudah menghina Tuhan yang mereka sembah, serta mendakwahkan agama baru. Suatu hari Abu Jahal menyurati Raja Habib bin Malik. Isi surat tersebut intinya tidak mengakui Nabi Muhammad dan khawatir agama Islam semakin tersebar luas. Merespons surat itu, Habib bin Malik penasaran dan berkunjung ke Makkah untuk menemui Nabi Muhammad. Habib bin Malik bersama Abu Jahal dan pembesar Quraisy lainnya meminta agar Nabi Muhammad dibawa ke hadapannya. Setelah Rasulullah datang, mereka pun menantang sesuatu yang tidak masuk akal untuk membuktikan kebenaran kenabiannya. Jika memang engkau adalah seorang nabi, tunjukkanlah satu mukjizat kepada kami. Belahlah bulan purnama yang kini tengah temaram menjadi dua bagian. Letakkan yang sebelah di atas bukit Abu Kubais, dan letakkan sebelahnya lagi di atas bukit Koikaan atau dua bukit di Makkah. Mendengar permintaan tersebut, Nabi Muhammad pun menanggapinya dengan berkata, "Jika aku sanggup menjawab tantangan kalian, apakah kalian akan percaya jika aku memang diutus oleh Allah untuk menunjukkan jalan kebenaran pada kalian?" Mereka menjawab iya. Kemudian Nabi Muhammad naik ke arah gunung Abi Kubaisi, sholat 2 rakaat, dan berdoa. Seketika itu turun 12.000 malaikat, salah satunya malaikat Jibril yang menjumpai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kemudian turun dari gunung dan menghampiri orang kafir Quraisy. Dengan izin Allah, Rasulullah telah memperlihatkan kebenarannya. Saat hari beranjak sore dan matahari terbenam di ufuk barat, semesta diliputi kegelapan yang disusul dengan munculnya bulan purnama. Setelah bulan berada tepat di atas Rasulullah, bulan bergerak turun dan terbelah menjadi dua bagian. Rasulullah pun berkata, "Saksikanlah ketika bulan sudah terbelah dan berada di kedua gunung sesuai permintaan para kafir Quraisy." Kedua potongan bulan tersebut menyatu kembali seperti semula. Dengan takjub orang-orang di sekitar itu menyaksikan mukjizat Nabi Muhammad membelah bulan, termasuk Habib. Dia menyadari bahwa hal ini tak mungkin terjadi pada manusia biasa. Namun, dia mempunyai syarat lain untuk menguji Nabi Muhammad yang sebenarnya sudah Allah berikan. Tidak hanya membelah bulan, kekuasaan Allah juga menyembuhkan anak Habib bin Malik yang cacat. Raja Habib pun terkejut, karena tidak ada satupun yang tahu bahwa anaknya cacat dan matanya buta kecuali orang-orang istana. Pada akhirnya Habib pun beriman. "Wahai penduduk Makkah, aku tidak akan kufur lagi setelah beriman. Ketahuilah sesungguhnya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusannya." Namun demikian, peristiwa Nabi Muhammad membelah bulan dan Habib bin Malik beriman membuat Abu Jahal jengkel. Abu Jahal marah dan menganggap bahwa Nabi Muhammad membelah bulan adalah sihir. Atas peristiwa ini, Allah menurunkan ayat Al-Quran, tepatnya di surat Al-Qamar ayat 1 dan 2. Yang artinya, "Sungguh, telah dekat hari kiamat, dan telah terbelah bulan, dan ketika melihat tanda-tanda kebesaran kami, mereka pun ingkar lagi berpaling seraya berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus, dan mereka mendustakannya, bahkan mengikuti hawa nafsu mereka, dan setiap urusan benar-benar telah tetap." Quran Surat Al-Qamar ayat 1 dan 2. Itulah kisah mukjizat Nabi Muhammad ketika membelah bulan. Sebagai seorang Muslim, sudah sepatutnya untuk mengetahui kisah Rasulullah, serta menjadi pembelajaran untuk selalu menjadi seorang Muslim yang taat. Sahabat motivasi Islam, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.